Malam selalu punya cara untuk menyimpan rahasia. Beberapa tempat mungkin terlihat biasa di siang hari, tapi berubah menjadi sesuatu yang tidak boleh disentuh saat gelap mulai turun. Di antara cerita-cerita gaib yang berkembang di Nusantara, ada satu legenda yang tidak pernah benar-benar hilang. Bukan karena populer, tapi karena masih terjadi. Ia bukan hantu penunggu pohon, bukan juga makhluk yang tiba-tiba muncul untuk menakut-nakuti manusia. Tidak, ia adalah sesuatu yang lebih tua, lebih sabar, dan lebih berbahaya. Ia menunggu seseorang membuka pintu. Bukan pintu rumah, bukan pintu dunia, tapi pintu dalam diri sendiri. Dan ketika seseorang tidak sengaja melakukannya, hubungan itu tidak akan pernah putus. Malam ini, aku akan membawa kalian menyelami kisah seseorang yang membuka pintu itu tanpa sengaja. Seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ada makhluk yang tidak seharusnya dipanggil, tidak seharusnya dikenali, dan tidak seharusnya diberi nama. Karena begitu namanya disebut, ia akan datang. Ini adalah kisah tentang suara langkah kecil di tengah malam, tentang tawa yang muncul saat semua orang sedang tidur, dan tentang sosok yang tidak pernah mau pergi, meski dunia sudah berusaha menghapusnya. Selamat datang di sebuah kisah yang mungkin akan membuatmu bertanya, benarkah aku sendirian di rumah malam ini? Ada satu aturan tidak tertulis di desa tempat aku tinggal. Jangan keluar setelah azan Isya. Dan jangan bicara dengan anak kecil yang tidak kau kenal di jalan sunyi. Awalnya aku pikir itu hanya mitos untuk menakuti anak-anak. Sampai malam itu, ketika aku pulang dari shift kerja malam dan melihat sesuatu yang mengubah hidupku. Aku pulang sekitar pukul 11.43 malam. Motor tua yang kupakai hanya diterangi lampu kuning redup yang gemetar seperti nyala lilin. Jalanan desa gelap, tidak ada lampu jalan, hanya pepohonan bambu dan suara jangkrik nyaring. Saat aku sampai di tikungan menuju rumah, ada seorang anak perempuan berdiri sendirian. Ia memakai gaun putih lusuh, rambut panjang menutupi wajahnya, dan ia sedang memeluk boneka yang tampak seperti habis dicelup lumpur. Yang membuatku berhenti bukan karena penampilannya, tapi karena anak itu tidak memiliki bayangan. Walaupun lampu motorku menyorot tubuhnya jelas, tanah di belakangnya tetap gelap kosong. Aku langsung merinding. Aku mencoba melewatinya tanpa berhenti, tapi begitu motor melewati tubuhnya, terdengar suara kecil pelan, "Om, boneka aku jatuh. Tolong ambilin." Suaranya datar, tanpa emosi, tapi entah kenapa, terdengar seperti suara yang dipaksa berasal dari tenggorokan yang salah. Aku tidak menjawab, sampai akhirnya anak itu berkata kalimat yang membuat tangan dan kakiku membeku. "Om, kalau nggak nolong, nanti aku ikut pulang." Aku refleks menatap kaca spion. Dan di detik itu juga, anak itu sudah berdiri di belakang motorku, menatap lurus ke arahku. Wajahnya pucat, matanya hitam polos tanpa putih, dan bibirnya robek sampai ke pipi seperti bekas senyum paksa. Aku sontak menarik gas sekuat tenaga. Motor melaju sambil tubuhku gemetar. Aku hanya ingin sampai rumah, karena tempat itu satu-satunya yang aman. Itu yang kupikirkan, tapi aku salah, sangat salah. Karena ketika aku membuka pagar rumah, boneka yang tadi dipegang anak itu sudah tergeletak di depan pintu rumahku. Dan dari arah kegelapan jalan desa, aku mendengar suara tawa pelan, tinggi, nyaring, menusuk telinga. Hihihihihihi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Meski pintu sudah terkunci,
gorden tertutup rapat, dan lampu kamar dinyalakan terang. Perasaanku tetap tidak tenang. Ada rasa seperti seseorang sedang memperhatikan dari sudut ruangan. Boneka lusuh yang kutemukan di depan pintu tadi sudah kubuang ke tong sampah belakang rumah. Tapi anehnya, bau tanah basah dan wangi bunga Kamboja masih terasa memenuhi ruangan. Jam menunjukkan pukul 0.27 dini hari. Aku mencoba menutup mata, hingga tiba-tiba, tok, 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 ada yang mengetuk jendela kamar. Bukan pelan, tapi keras dan teratur, seolah sengaja untuk memastikan aku mendengarnya. Aku mencoba mengabaikan, tapi suara itu terus berulang. Tok, tok, tok. Hatiku mulai berdegup cepat, tanganku gemetar. Akhirnya aku memberanikan diri bertanya, walaupun aku tahu aku tidak seharusnya berbicara. Siapa di luar? Tidak ada jawaban, hanya hening, dan suara angin yang tiba-tiba hilang. Aku bangkit perlahan, berjalan mendekati jendela dengan langkah yang rasanya semakin berat di setiap langkahnya. Ketika aku hampir menyentuh gorden, sesuatu bergerak di balik kain tipis itu. Seperti bayangan kecil berdiri di luar. Dan kemudian terdengar suara. Suara kecil, tapi dingin, dan terdengar terlalu dekat. Om, boleh aku masuk? Aku terpaku. Suara itu bukan berasal dari luar jendela, tapi dari dalam kamarku. Aku menoleh pelan. Dan di pojok ruangan, di bawah meja belajar, ada boneka lusuh itu, yang tadi sudah aku buang. Matanya menghadap ke arahku, terbuka lebar, dengan iris hitam yang tampak seperti lubang tanpa dasar. Sebelum aku bisa bergerak atau berteriak, boneka itu jatuh sendiri ke lantai. Lalu, kakinya bergerak, perlahan, merayap mendekat ke arahku. Dan dari balik jendela, suara anak itu menyusul, makin jelas, makin dekat. Katanya, kalau udah lihat aku, kita harus main. Tiba-tiba lampu kamar mati. Semua gelap, yang tersisa hanya suara tawa tipis. Hihihihihihi, di depan wajahku, sangat dekat. Dalam gelap total itu, aku bahkan tidak berani bernapas. Suara tawa kecil masih terdengar tepat di depan wajahku. Terasa seperti ada hembusan udara dingin yang membuat kulit leherku merinding hebat. Aku mundur perlahan, meraba dinding dengan tangan gemetar mencari sakelar lampu. Tapi sebelum jari menyentuhnya, ada sesuatu yang menyentuh punggungku. Bukan tangan manusia, bukan juga hewan. Rasanya seperti jari-jari kecil dengan kuku panjang yang dinginnya seperti batu kuburan. Aku spontan menoleh, dan saat kilatan cahaya dari luar jendela memecahkan kegelapan, aku melihatnya. Anak kecil itu sudah berada di dalam kamar. Rambutnya panjang kusut, menutupi separuh wajahnya. Gaunnya kotor kecoklatan, seperti bekas digali dari tanah. Kakinya menggantung pelan di udara, tidak menyentuh lantai. Dan boneka lusuh itu menempel di dadanya, seperti bagian tubuhnya. Wajah anak itu bergerak perlahan ke arahku. Lehernya tertekuk, patah, namun tetap memaksakan ekspresi senyum lebar yang tidak manusiawi. Matanya hitam total, tidak ada pupil, tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Dia berbicara, tapi bibirnya tidak bergerak. Om, kenapa lari? Aku mencoba bicara, tapi suara tidak keluar. Yang keluar hanya napas putus-putus dan rasa dingin menusuk tulang. Anak itu semakin mendekat. Setiap langkahnya tidak menghasilkan suara. Tidak ada jejak, tidak ada bayangan. Dia mendekat begitu dekat sampai aku bisa mencium bau tanah basah bercampur darah yang mulai terasa menusuk. Aku cuma mau main, kayak yang Om janjiin. Janji.
Aku tidak pernah berjanji apapun. Aku memaksa diri bicara. Aku nggak kenal kamu. Dia berhenti. Kepala terangkat pelan. Lalu, bibirnya bergerak. Dan kalimat yang keluar membuat tenggorokanku serasa ditarik ke dalam tubuh. Tapi Om, waktu Om lewat, Om nengok aku. Itu artinya Om milih aku. Lampu kamar tiba-tiba menyala sendiri. Anak itu menghilang. Tapi bonekanya masih berada tepat di kakiku. Dan dari arah pintu kamar, perlahan muncul bekas jejak kaki kecil basah menuju tempatku berdiri. Dari luar kamar terdengar suara kecil. Pelan, namun sangat jelas. Om, sebentar lagi, aku masuk lagi. Pagi akhirnya datang, tapi bukannya membawa ketenangan, semuanya justru terasa lebih salah. Aku bangun dengan kepala berat dan tubuh lemah, seperti habis berlari maraton semalaman. Di lantai kamar, jejak kaki kecil yang semalam terlihat masih ada. Basah, seperti baru saja dilewati seseorang. Aku mencoba membersihkannya menggunakan kain pel dan sabun. Tapi begitu kusapu, jejak itu tidak memudar. Aku gosok lebih keras sampai tanganku sakit, namun hasilnya sama. Jejak itu seperti menempel pada lantai, bukan di atasnya, melainkan menjadi bagian dari lantai itu sendiri. Saat aku berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, tiba-tiba, tok, 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 ada suara dari dapur. Bukan ketukan, tapi seperti kursi digeser paksa. Aku diam, lalu terdengar suara lain. Ting, 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 seperti ada yang memukul gelas. Aku berjalan perlahan menuju dapur dengan jantung berdetak kencang. Begitu sampai di ambang pintu, tubuhku langsung membeku. Di meja makan, gelas yang biasa kupakai, gelas dengan gambar kartun, berisi air putih penuh hingga bibir gelas. Di sebelahnya ada piring kecil dengan permen dan satu potong kue bolu yang bukan milikku. Aku tidak punya makanan seperti itu di rumah. Dan di bawah meja, ada sesuatu berwarna putih. Aku jongkok perlahan untuk melihat lebih jelas. Dan saat wajahku sejajar dengan bagian bawah meja, boneka lusuh itu duduk di sana. Tangannya memegang sendok kecil, seperti sedang menunggu seseorang makan bersama. Aku langsung mundur beberapa langkah. Boneka itu tidak bergerak, namun mulutnya, yang tadinya diam, sekarang sedikit terbuka. Seolah sedang tersenyum. Belum sempat aku berpikir lebih jauh. Suara kecil terdengar dari ruang tamu. Om, aku udah pulang. Aku merinding. Aku tahu suara itu. Suara yang tidak mungkin berada di sini saat matahari sudah terbit. Aku menoleh perlahan ke arah ruang tamu. Di sana, terlihat jelas bayangan seorang anak kecil berdiri membelakangiku. Gaun putih, rambut panjang, tanpa gerakan. Bahkan tanpa suara napas. Lalu, bayangan itu perlahan menoleh. Bukan badannya, hanya kepalanya. Berputar pelan, tidak wajar, melebihi batas leher manusia. Mata hitam itu kembali menatapku. Dan dengan suara pelan seperti bisikan dari dalam tanah, ia berkata, Om, aku kan udah bilang, kita belum selesai. Tubuhku gemetar hebat. Suasana rumah terasa semakin dingin, seperti dinding-dindingnya menyerap cahaya dan kehidupan. Anak itu masih berdiri di ruang tamu. Tidak bergerak, hanya menatap. Aku mencoba berkata dengan suara pelan, hampir seperti orang yang memohon. Kak, kamu mau apa dariku? Ia tidak menjawab. Sebaliknya, kepalanya kembali berputar pelan ke posisi semula, lalu tubuhnya berjalan mundur dengan gerakan asing dan kaku seperti boneka, masuk ke sudut ruangan. Aku mematung, hingga tiba-tiba, tap, tap,
tap. Suara langkah kakinya terdengar dari atap rumah, bukan dari lantai. Aku menatap langit-langit, merasakan bulu kudukku naik pelan-pelan. Langkah itu berjalan pelan, perlahan, memutari posisiku dari atas, seperti hewan yang mengintai mangsanya. Lalu suara itu berhenti tepat di atas kepalaku. Sesaat sunyi, kemudian terdengar suara napas kecil. Hao, hao, seakan seseorang menggantung tepat di atas rambutku. Aku menahan napas, sampai anak itu berbisik lagi, sangat dekat, sangat jelas. Nama aku, Lara. Aku terpaku. Aku tidak pernah meminta namanya. Aku tahu aturan tak tertulis. Jangan tanya nama makhluk halus. Jangan dengarkan jika mereka memberitahukannya. Dan jangan sekali-kali menyebutkannya. Tapi sesuatu memaksa mulutku bergerak. Seolah ada tangan tak terlihat mencengkeram suaraku. Lara. Begitu nama itu keluar dari bibirku, seluruh rumah berguncang pelan. Lampu berkedip, pintu depan terbanting tertutup sendiri. Gelas di dapur pecah tanpa alasan. Kemudian, tumpukan foto jatuh dari rak ruang tamu. Foto lama keluargaku, foto rumah saat baru dibangun, foto masa kecil. Sampai satu foto terakhir jatuh paling akhir, menghadap ke atas. Foto itu berbeda. Foto hitam putih. Rumah ini masih terlihat sama. Tapi di teras rumah, berdiri seorang perempuan dengan mata kosong. Dan anak kecil bergaun putih, memegang boneka lusuh yang sama. Di bagian belakang foto, ada tulisan tangan tua. Rumah keluarga Wijaya, 1983. Anak kedua, Lara, hilang. Tidak ditemukan jasad. Suara dari langit-langit kembali terdengar. Kali ini bukan tawa, bukan bisikan, melainkan tangisan panjang, melengking, dan menyayat seperti suara seseorang yang ditinggalkan di kuburan terbuka. Aku tidak mau sendiri. Aku mau tinggal di sini. Tangisan itu berubah menjadi teriakan penuh kemarahan. Ini rumah aku. Kamu yang harus pergi. Lalu, BRUKKK. Sesuatu jatuh keras dari langit-langit ke lantai tepat di hadapanku. Ketika aku melihat, aku hampir pingsan. Itu bukan anak kecil, tapi tubuh seorang perempuan dewasa. Dengan leher patah, dan di dadanya, menempel erat, boneka itu. Tubuh perempuan itu terbaring di lantai, tidak bergerak. Gaunnya robek, berlumur tanah, dan rambutnya menutupi sebagian wajah, mirip dengan penampakan anak itu. Aku mundur perlahan, tapi kakiku seperti kehilangan tenaga. 1 detik, 2 detik, 3 detik, sunyi. Lalu tiba-tiba, jari perempuan itu bergerak, hanya sedikit, tapi aku melihatnya jelas. Tangannya perlahan terangkat, gemetar, lalu menunjuk ke arahku. Aku tidak bisa bernapas. Jantungku berdetak keras sampai aku merasa tubuhku bisa pecah. Dan kemudian mulut perempuan itu terbuka. Bukan seperti manusia membuka mulut. Lebih seperti rahangnya dipaksa dari luar, menganga tak wajar sampai terdengar suara retakan tulang. Dari mulutnya keluar suara lirih, serak, patah-patah. Jangan sebut nama itu. Aku terpaku. Nama siapa? Lara? Atau seseorang? Atau sesuatu yang lebih buruk? Perempuan itu mencoba bangkit, namun tubuhnya bergerak seperti boneka patah yang dipaksa hidup. Setiap tulangnya berbunyi seperti ranting kering diinjak. Saat ia berhasil duduk, anak itu muncul lagi. Bukan dari pintu, bukan dari lantai, tapi dari balik tubuh perempuan itu, merayap keluar seperti bayangan hidup. Matanya hitam, wajahnya kini pucat membiru seperti jenazah yang lama terkubur. Dan ia tersenyum,
Senyum bengkok yang terlalu lebar untuk wajah kecil itu. Mama, dia udah bilang nama aku. Perempuan itu menggeleng keras, seperti memohon sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Namun anak itu memaksakan tangan kecilnya meraih dagu perempuan itu. Dan memaksanya menatapku. Mama pernah bilang, kalau ada yang manggil nama aku boleh ikut mereka pulang. Aku membeku. Aku tidak bisa berpikir. Anak itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah basah di lantai, seolah ia baru keluar dari kubur. Sekarang giliranku. Dia berhenti hanya satu langkah di depanku. Wajahnya pelan-pelan berubah. Rambutnya menjuntai panjang hingga menyapu lantai. Kulitnya memucat lebih parah. Kuku jarinya memanjang seperti cakar. Dan boneka di tangannya. Mata boneka itu bergerak, melirik ke arahku. Kamu udah bukain pintu. Kamu udah panggil nama aku. Jadi mulai sekarang. Dia menyentuh dadaku dengan jarinya. Sentuhan itu terasa dingin, dan langsung membuat tubuhku kaku. Aku tinggal di sini. Lampu rumah padam serempak. Suara perempuan itu berubah menjadi jeritan panik. Laraaa. Jangan. Kamu tidak boleh lagi. Suara itu terputus tiba-tiba. Hening. Lalu dari kegelapan, terdengar suara anak kecil tepat di samping telingaku. Pelan, namun sangat jelas. Om, lihat ke belakang. Aku tidak ingin menoleh. Tapi tubuhku bergerak sendiri. Dan yang berdiri tepat di belakangku adalah aku, versi diriku, dengan mata hitam legam, dan anak itu memegang tangannya. Dia tersenyum. Sekarang, kamu yang kosong. Aku ingin berteriak, ingin lari, ingin menutup mata dan berharap semuanya hanya mimpi. Tapi tubuhku tidak lagi meresponku. Seolah ada sesuatu yang jauh lebih kuat memegang kendali. Versi diriku yang berdiri di belakangku terus memperhatikan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kulitnya tampak seperti lilin yang mulai meleleh. Anak itu menggenggam tangan duplikatku dan berkata sambil tertawa kecil, tertawa yang tidak seperti tawa anak kecil, tapi seperti suara serak dari tenggorokan yang busuk. Lihat wajahmu, Om. Kamu takut ya? Aku tidak menjawab. Tidak bisa. Dia berjalan mengitari tubuhku. Dan semakin dekat ia mendekat, semakin dingin udara di ruangan itu. Bahkan napasku terlihat seperti asap. Dia berhenti tepat di depan wajahku, lalu menatapku tanpa kedip. Dulu, orang terakhir yang manggil nama aku. Dia juga bilang itu ketidaksengajaan. Aku menelan ludah, atau hanya berusaha melakukannya. Tapi, gak ada yang kebetulan, Om. Anak itu menunduk sebentar, lalu mengangkat boneka yang ia pegang. Boneka itu kini terlihat berbeda. Wajahnya robek, bagian mulutnya terbuka seperti senyuman jahanam. Dan entah bagaimana, boneka itu berkedip. Aku rasa jantungku berhenti beberapa detik. Anak itu menepuk boneka itu pelan. Ini dulu milik aku. Tapi waktu aku mati, Mama buang bonekanya. Ia menatapku lagi, mata hitamnya kini tampak basah dan berkilat. Jadi aku cari pemilik baru. Versi diriku, yang tadi diam, akhirnya bergerak. Ia berjalan pelan ke depan, mendekati anak itu. Aku menyadari sesuatu. Gerakannya bukan seperti manusia hidup. Gerakannya seperti orang berjalan di bawah air. Pelan, berat, tidak wajar. Ia berhenti di sisi anak itu, dan mereka berdua menatapku bersamaan. Senyum yang sama, tatapan yang sama, kosong. Sekarang giliranku keluar, kata sosok diriku itu. Dan kamu, yang tinggal. Aku tidak mengerti. Tapi kemudian anak itu menaruh boneka itu di dadaku.
Begitu boneka itu menyentuh kulitku, aku merasakan sesuatu mulai menarik dari dalam tubuhku. Seperti ada tali tak terlihat yang merobek emosiku satu persatu. Takut, sedih, marah, bahagia, semua hilang. Aku perlahan merasa ringan, terlalu ringan, seolah tubuhku bukan milikku lagi. Lalu anak itu berbisik tepat ke telingaku. Manusia gak bisa isi dua jiwa dalam satu badan. Ia berhenti. Senyumnya berubah. Lebih lebar, lebih gelap. Tapi kalau badannya kosong, ia tertawa, pelan, dan sangat dingin. Siapapun bisa masuk. Ruangan tiba-tiba gelap total. Tidak ada anak itu. Tidak ada versi diriku. Tidak ada boneka. Hanya suara langkah kecil yang menjauh. Dan anak itu berkata dari jauh, "Om, jangan tutup mata ya. Soalnya kalau kamu tutup, nanti kamu kebangun bukan di dunia ini." Dan sebelum semuanya hilang, aku mendengar satu kalimat terakhir. "Kamu udah jadi bagian kami." Dan lalu semua gelap. Aku terbangun. Atau, aku merasa terbangun. Aku berada di kamar yang sama, tempat tidur yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Udara di ruangan itu lebih dingin dari sebelumnya, dingin yang tidak berasal dari AC, tapi dari sesuatu yang hidup tapi tidak bernapas. Tanganku bergerak pelan, dan saat kurasakan kulitku, aku sadar, itu bukan gerakanku. Tanganku bergerak seperti sedang mencoba-coba sesuatu. Aku hanya penonton di dalam tubuhku sendiri. Seolah aku berada di belakang kaca gelap, melihat tubuhku dipakai seseorang. Bayangan di cermin kamar bergerak. Perlahan, tubuhku berjalan mendekat ke arah kaca. Aku hanya bisa mengamati. Saat tubuhku berhenti di depan cermin, wajahku menatap balik. Tapi, tatapan itu bukan milikku. Mataku tampak hitam separuh iris, seperti tinta yang belum selesai menggenang. Lalu tubuhku mengangkat tangan, menyentuh refleksi kaca, dan tersenyum tipis. Senyuman itu, bukan senyum manusia. Akhirnya, suaranya terdengar, dua lapis. Satu suaraku, satu suara lain yang lebih kecil, seperti suara anak-anak yang berbisik dari dalam sumur. Tubuhku tertawa pelan, lalu tangan kananku mencoret kaca dengan kuku. Krak, krak, krak. Tidak seperti kuku normal, lebih seperti suara pisau menggores logam. Aku ingin menjerit, tapi aku bukan lagi pengendali. Di kaca, tubuhku menulis, "Sudah giliranku." Lalu tiba-tiba, knok. Knok, knok. Ada yang mengetuk pintu kamar dari luar, suara berat, tidak sabar. Tubuhku menunduk sebentar, seperti mendengarkan sesuatu yang tidak bisa kudengar. Kemudian tubuhku membuka pintu. Ibuku berdiri di sana. Matanya terlihat khawatir. "Nak, kamu gak apa-apa? Dari tadi kamu kedengeran kayak bicara sendiri." Tubuhku memandangi ibu, terlalu lama. Terlalu diam. Aku di dalam tubuhku ingin menjerit. "Jangan masuk, tolong ibu lari." Tapi mulutku malah tersenyum. Senyuman lambat, senyuman yang bukan manusia. "Bu." Suara yang keluar lembut, tapi bukan milikku. "Boleh peluk." Ibuku tersenyum tanpa curiga, dan melangkah masuk. Tanganku terangkat perlahan, siap memeluk, tapi sebelum tubuhku menyentuhnya, dorrrr. Pintu kamar menutup sendiri dengan keras. Ibuku terkejut dan mundur. Tubuhku berhenti, tidak bergerak. Seperti ada dua kekuatan berebut kendali, aku melawan dari dalam sekuat yang kupunya. Tanganku bergetar, bahuku terangkat dan turun seperti kejang. Air mata keluar dari mataku. Tapi wajahku tetap tersenyum. Ibuku perlahan mundur dan membentuk kalimat tanpa suara. "Apa yang terjadi sama kamu?" Tubuhku perlahan mendongak.
dengan suara yang bukan suaraku. Bukan suara manusia, bukan suara anak, tapi suara yang di luar nalar. Yang hidup jangan ganggu kami lagi. Lampu kamar mati seketika. Ibuku berteriak, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, aku mendengar suara anak itu lagi di dalam kepalaku. Pelan, puas. Sekarang giliran aku bermain. Semua semakin tidak terkendali. Sejak malam pintu tertutup sendiri itu, ibu tidak lagi berani tidur di kamar manapun di rumah. Ia memilih tidur di ruang tamu dengan lampu menyala penuh. Tapi bahkan cahaya tidak menghentikan rasa takut itu. Sedangkan aku hanya penonton yang terjebak dalam tubuh sendiri. Setiap malam, entitas itu, anak itu, mulai mengambil alih lebih lama. Jika sebelumnya hanya beberapa menit, kini ia bisa menguasai tubuhku selama berjam-jam. Dan saat ia mengambil alih, aku bisa melihat apa yang ia lihat, tetapi tidak bisa menghentikan apapun. Aku tahu satu hal, jika ini tidak dihentikan, aku bukan hanya kehilangan tubuhku. Aku akan lenyap. Malam itu, jam menunjukkan pukul 2.54 dini hari. Tubuhku bangun sendiri, tanpa niatku. Ia duduk, memiringkan kepala seperti mendengarkan suara yang hanya ia pahami. Dalam cermin kamar, bayangan tubuhku bergerak sedikit lebih lambat, seolah ada penundaan antara dunia nyata dan pantulan kaca. Tubuhku tersenyum, sudah waktunya. Ia mengambil senter dan keluar kamar. Langkah kaki pelan, berirama, seperti anak kecil bermain ketukan lantai dengan ujung kaki. Di ruang tamu, ibu tidur dengan televisi menyala. Entitas itu berhenti menatap wajah ibu, lalu berbisik, "Dia akan ikut nanti." Kemudian tubuhku keluar rumah. Aku ingin berteriak, aku ingin kembali. Tapi aku tidak punya suara. Tubuhku berjalan menuju tempat yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Taman belakang rumah. Tempat yang sudah lama tidak dipakai. Tempat di mana dulu ada ayunan kecil yang kini hancur dimakan karat dan lumut. Entitas itu berhenti di depan tanah kosong. Senter menyinari tanah itu. Dan saat cahaya menyorot lebih fokus, aku melihatnya, sebuah gundukan tanah kecil, seperti kuburan, seperti seseorang dikubur di sana. Tubuhku duduk di tanah. Perlahan, ia mulai mengorek tanah itu dengan tangan. Kukuku retak, kulit tanganku berdarah. Tapi ia tidak merasa sakit. Ia terus menggali, sampai akhirnya sesuatu muncul. Bukan tulang manusia. Bukan juga benda biasa. Itu adalah mainan kayu kecil berbentuk anak perempuan, dengan rambut hitam panjang dari serabut asli, dan mata kaca hitam seperti obsidian. Boneka itu usang, sebagian tubuhnya membusuk. Namun bagian yang lebih mengerikan adalah, di bagian perutnya, ada bekas sobekan kasar. Seolah seseorang pernah mencoba membuka atau mengeluarkan sesuatu. Tubuhku menatap boneka itu dengan penuh rasa rindu. Akhirnya, angin tiba-tiba berhenti. Suara jangkrik hilang. Dunia terasa beku. Lalu, suara kecil bergema di udara. "Kamu kembali." Dari balik ayunan tua yang berkarat, sebuah sosok muncul. Anak itu. Tapi bukan lagi bayangan pucat di sudut kamar. Kini ia terlihat lebih jelas. Rambut panjang menutupi sebagian wajah. Tangan dan kaki panjang, terlalu panjang. Matanya kosong tanpa kelopak. Ia berdiri, menunduk, dan tersenyum. "Ayo, waktunya selesaikan." Tubuhku bergerak mengikuti anak itu. Ke arah sumur lama di belakang rumah. Sumur yang sudah ditutup papan kayu sejak sebelum aku lahir. Saat papan itu dibuka, aroma busuk langsung naik, aroma kematian. Anak itu berbisik,
Aku dulu terjatuh di sini. Tapi aku tidak mati sendiri. Tubuhku mendekat pada tepi sumur. Aku merasa tubuhku mulai miring, seperti hendak dijatuhkan. Aku menjerit dari dalam, meronta, mencoba menghentikannya. Tapi entitas itu lebih kuat. Seluruh tubuhku hampir jatuh. Anak itu menatapku, dan berkata pelan, "Kamu hanya tubuh. Aku yang diterima." Lalu, untuk pertama kalinya, aku mendengar suara lain dari dalam sumur. Suara berat, suara dewasa, suara yang bukan dari anak itu. Biarkan dia masuk. Tubuhku mulai jatuh. Aku melihat kegelapan sumur mendekat. Aku merasakan udara dingin menyentuh wajah. Lalu, BRANGG. Seseorang menarik tubuhku dari belakang dengan keras. Aku terdorong jatuh ke tanah. Ibuku, dengan napas gemetar, berdiri di belakangku sambil memegang tanganku erat-erat. Matanya penuh air mata. Bukan kamu yang bawa anakku." Anak itu menatap kami, wajahnya berubah menjadi marah, sangat marah. "Kalian tidak bisa lari." Lalu entitas itu menghilang, lenyap dalam kabut tipis. Tapi bisikan terakhirnya terdengar jelas. "Aku akan kembali saat kamu tidur lagi." Aku tidak pernah merasa lebih takut. Karena aku tahu satu hal. Ini belum selesai. Yang terjadi tadi bukan puncak. Itu hanya pembuka ritual. Dan mulai malam itu, aku tidak hanya diburu. Aku sedang disiapkan. Sejak malam di sumur itu, aku tidak tidur selama 3 hari. Aku minum kopi, minuman energi, bahkan menamparkan wajahku sendiri agar tetap terjaga. Karena aku tahu, begitu aku tertidur, tubuhku bukan milikku lagi. Tapi tubuh manusia punya batas. Dan pada malam keempat, akhirnya aku jatuh tertidur, meski berusaha melawan. Aku tidak bangun di kamar atau ruang tamu. Aku berada di tempat yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Sebuah ruang besar gelap, seperti aula tua. Dindingnya dipenuhi coretan tangan anak kecil, angka, huruf, simbol yang tidak kupahami. Di tengah ruangan ada ritual lingkaran tanah, dengan lilin yang menyala dan objek kecil di sekelilingnya. Dan di ujung lingkaran itu, anak itu berdiri. Wajahnya kini jelas dan mengerikan. Kulit pucat keabu-abuan, leher panjang, jari-jari sangat tipis, seperti ranting kering. Dan yang paling membuatku ingin muntah, kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang, sedikit condong ke depan, seperti boneka rusak. Di sebelahnya bayi itu berdiri, boneka kayu lama yang kutemukan dari tanah belakang. Anak itu berkata pelan, "Akhirnya kamu datang sendiri." Aku ingin mundur, tapi tubuhku tidak bergerak. Seolah seluruh tubuhku membeku. Anak itu melanjutkan, "Kamu tahu kenapa aku memilihmu?" Aku tidak menjawab, namun ia tersenyum, dan itu lebih buruk daripada jawaban. "Kamu dulu bukan orang luar. Kamu adalah bagian dari keluarga yang membuangku." Jantungku berhenti sejenak. Ia mendekat pelan, suara lengkingan kecil terdengar saat lehernya bergerak. "Kakekmu, dialah yang menutup sumur dan mengurungku. Dia takut orang tahu." Anak itu menatapku, mata gelapnya membesar. "Bahwa aku bukan hanya anak. Aku adalah penghubung." Lilin-lilin ritual tiba-tiba menyala lebih besar. Tanah di bawahnya mulai retak, membentuk simbol misterius. Anak itu menunjukku, "Kamu akan menggantikanku. Tubuhmu akan jadi pintu, agar yang di bawah bisa keluar." Dari dalam tanah yang retak, suara berat itu muncul lagi. Suara yang pernah kudengar di sumur. "Biar dia masuk." Tanah berguncang. Tangan besar seperti terbuat dari luka dan darah muncul dari retakan itu, mencari, meraba udara. Aku merasakan tubuhku ditarik tak terlihat. Sangat kuat. Aku berteriak, "TOKOHHH. Sudah cukup, biarkan aku pergi." Tapi suaraku hanya terdengar seperti bisikan lemah. Anak itu mendekati wajahku dan berkata, "Kamu seharusnya diam sejak awal.
Tapi kamu mencari, kamu membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Tangan besar itu kini hampir menyentuh dadaku. Aku merasa sesuatu dari dalam tubuhku mulai ditarik keluar. Seperti jiwaku ingin dipisahkan paksa dari tubuh. Dunia terasa kabur. Aku merasa mati. Lalu, sebuah suara lain muncul. Bukan dari anak itu. Bukan dari entitas sumur. Tapi suara wanita dewasa, lembut, namun tegas. Cukup. Ruang ritual itu berhenti bergerak. Lilin padam serentak. Tanah menutup kembali. Anak itu memalingkan wajahnya perlahan, seperti tidak percaya. Di belakangku, berdiri sosok perempuan memakai kebaya hitam, rambut panjang digulung, dan mata tajam memancarkan cahaya putih redup. Ia tidak menatapku, tapi menatap anak itu. Ritualmu belum selesai. Kau belum diizinkan. Anak itu tampak marah, seperti binatang yang wilayahnya diganggu. Dia milikku. Ini sudah ditentukan. Wanita itu melangkah maju, suaranya dingin dan tak tergoyahkan. Tidak, dia bukan milikmu. Sosok perempuan itu meletakkan telapak tangannya di dahiku. Dan dalam sekejap, Allahumma yasilu bihikmatika. Suara doa bergema, namun tidak dari bibirku, melainkan dari sebuah tempat jauh, sangat jauh. Semua cahaya menjadi putih. Tubuhku ditarik mundur, keluar dari lingkaran ritual itu, keluar dari anak itu, keluar dari tempat gelap itu. Sebelum semuanya lenyap, anak itu menatapku dengan tatapan paling kosong yang pernah kulihat, dan berbisik. Kau belum bebas. Aku akan menunggu. Aku terbangun di ruang tamu. Ibu menangis sambil memelukku. Mulutku basah darah, entah karena menggigit lidah sendiri atau karena hal lain. Di belakang rumah, sumur itu kini tertutup rapat dengan beton baru. Bukan oleh manusia. Tidak ada yang menyentuhnya. Setelah itu, seminggu berlalu. Tidak ada suara anak kecil. Tidak ada boneka bergerak. Tidak ada mimpi aneh. Tapi, kadang ketika aku sendirian, aku masih mendengar napas kecil di belakang pintu. Atau langkah kecil di atas atap. Dan malam tadi, saat aku menutup tirai kamar, aku melihat bekas tangan kecil di kaca jendela. Dengan satu kalimat tertulis menggunakan embun. Aku masih di sini. Ada sesuatu yang harus kita pahami dari kisah ini. Beberapa pertemuan bukan kebetulan. Beberapa suara bukan ilusi. Dan beberapa roh bukan sekadar arwah penasaran. Ada makhluk yang tidak meminta perhatian. Ia mengambilnya. Ia tidak membutuhkan undangan. Ia hanya menunggu celah. Sebuah rasa ingin tahu. Sebuah tatapan terlalu lama. Atau sekadar pikiran kita yang memanggilnya. Malam ini, setelah video ini selesai, jika kau merasa rumahmu tiba-tiba lebih sunyi, kalau kau merasa suhu udara menurun tanpa alasan, atau kau merasa seperti sedang diawasi, jangan panik, jangan berpaling terlalu cepat, dan yang paling penting, jangan sebut namanya, karena makhluk seperti itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya diam, mengamati, menunggu kesempatan berikutnya. Dan sebelum kau tidur nanti, dengan kamar gelap dan tubuh lelah, ingatlah satu hal. Beberapa suara kecil di malam hari bukan berasal dari angin, tetapi dari sesuatu yang sudah tahu di mana kamu berada. Terima kasih sudah menonton. Jika kau masih bisa tidur setelah ini, berarti kau beruntung, atau mungkin makhluk itu hanya belum memilihmu.